Pak Irwan, silakan. Terima kasih pimpinan. Makin bercahaya pimpinan saya lihat ini. Yang saya hormati Ketua Komisi 5 DPR RI, Kanda Lasarus. Kenapa Ketua? Oh, Pak Sumail bercahaya sampai ke atas. Partai Presiden terpilih. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5 DPR RI, rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya banggakan. Yang saya hormati Menteri PUPR, Bapak Basuki, Pak Sekjen, Pak Irjen, Bapak dan Ibu Dirjen, Bapak Ibu Direktur, dan seluruh jajaran Kementerian PUPR yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin Pak Menteri sudah seluruh fraksi di Banggar DPR RI membacakan pandangan mini fraksi. Kebetulan 4 tahun ini saya juga di Banggar. Jadi bukan Pak Hamka aja ketua di Banggar, saya juga di Banggar juga. Ya, sebenarnya saya mau menyampaikan santai saja, rekan-rekan. Mari kita bahas, maksudnya menyusun APBN 2025 ini dengan tenang, tidak usah gaduh, benar-benar pikiran terbaik kita berikan untuk program-program tahun depan. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam penyusunan undang-undang APBN ini juga sangat longgar kok. Ya, bahkan kemarin waktu saat kita bacakan pandangan mini fraksi nggak kekunci kok. Masih dimungkinkan pergeseran antar kementerian nantinya, bahkan di dalam kementerian ada pasal yang mengatur, pasal 20 termasuk juga pasal 8 ayat 5 nanti ada perubahan, bisa diatur dengan perpres. Jadi menurut saya ini kesempatan yang baik sekali untuk kita menyampaikan apa yang memang dibutuhkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah yang diperjuangkan oleh rekan-rekan semua. Kemudian Pak Menteri, saya sebenarnya mau dari kemarin kita membahas ada tambahan-tambahan ini seolah-olah itu fokusnya pendidikan dan lain-lain. Tetapi menurut saya di panja belanja pemerintah, belanja kementerian lembaga pun sebenarnya prioritas utamanya itu adalah pertama itu untuk kebijakan khusus belanja modal itu mendukung pendanaan infrastruktur prioritas dan strategis yang berdampak kuat terhadap pertumbuhan. Artinya sebenarnya langkah-langkah yang selama ini sudah disampaikan paparan-paparan di Raker, RDP, kementerian itu udah on the track gitu. Kalaupun kemudian ada tambahan nanti untuk revitalisasi pendidikan dan lain-lain, saya pikir itu ya bagian dari yang diamanahkan Banggar. Tetapi prioritas kita terhadap pembangunan infrastruktur, terutama di akses-akses pertumbuhan ini, menjadi prioritas utama untuk kita bahas di Komisi 5 ini. Nah, untuk dasar itu, tentu saya ingin menyampaikan terkait Kaltim. Pertama, kita sudah ada bangun dermaga, seringkali saya sampaikan ini Pak Menteri, saya hanya tidak mau ini jadi beban gitu. Kementerian Perhubungan sudah bangun dermaga penyeberangan di Tanjung Keramat, puluhan miliar, bagus banget dermaga penyeberangannya, dan itu menghubungkan antar kabupaten nantinya termasuk juga antara Provinsi Kaltim dan Kalimantan Utara. Tetapi kita ada beban akses ke dermaga penyeberangan ini yang tadinya kita orientasikan menggunakan dana IJD. Cuma dana impres jalan daerah ini saya nggak tahu ya kelanjutannya. Nah, dengan adanya tambahan 40 triliun ini, saya berharap bisa ada diskresi atau kita bahas di sini yang menjadi keputusan kementerian yang kemudian disetujui oleh Komisi 5 untuk bisa dibiayai oleh murni, ya mungkin dengan tambahan ini, karena nggak mungkin dong dermaga ini jadi udah hampir 2 tahun, tetapi jalan yang cuma 4 km ini yang tersambung dengan jalan nasional juga, jadi mau nggak pakai IJD pun bisa karena ini benar-benar sesuai dengan amanat panja belanja kementerian lembaga,
bahwa belanja modal itu untuk mendukung pendanaan infrastruktur prioritas dan strategis yang berdampak kuat terhadap pertumbuhan. Udah pasti ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan juga di Kaltim. Menurut saya sih ini bisa kemudian nggak usah lagi IJD harusnya kalau IJD tahun lalu udah selesai nih. Nah, menurut saya tahun depan nggak bisa lagi minta-minta. Maksudnya ini kesempatan terakhir saya dan untuk kepentingan masyarakat Kaltim ini bisa murni dan saya pikir nggak butuh sampai triliunan, ya, sehingga akses 4 km menuju dermaga penyeberangan Tanjung Keramat ini bisa kemudian menjadi prioritas Kementerian PUPR untuk dituntaskan. Nah, begitu ya, Pak Dirjen Bina Marga. Kemudian saya titip juga untuk 2025 ini, walaupun kemarin sudah dibahas juga Pak, waktu konsinyering sudah masuk, mudah-mudahan nggak keluar lagi, nggak keluar kandang lagi, preservasi Jalan Nasional Bengalon Sangkulirang. Kenapa ini saya sangat prioritaskan? Karena Jalan Nasional dari Bengalon ke Sangkulirang ini, itu memang akses satu-satunya untuk menuju gerbang kawasan industri dan pelabuhan internasional Maloy. Jadi memang jalanan ini kita sudah sebagian kita rekonstruksi kemarin, tetapi ini harus kita preservasi terus, pelihara. Ada beberapa banyak longsorannya yang saya lihat karena kebetulan Bengalon Sangkulirang ini kampung kelahiran saya, jadi saya sering balik di sini. Jadi menurut saya ini mohon 5 tahun ke depan ini dirawat karena selama 5 tahun kemarin ke belakang kita benar-benar tuntaskan ini. Saya tahu Kementerian PUPR 3 tahun Pak nuntasin Jalan Nasional ini, termasuk akses dari Jalan Nasional ke Kipi Maloynya ke dalam. Jadi mudah-mudahan bisa dipelihara. Kemudian akses Tanjung Redep ke Tanjung Batu, ini juga udah masuk Pak, udah masuk waktu konsinyering kemarin. Ini menuju kawasan wisata prioritas nasional, Derawan. Saya pikir sekarang kalau bolak-balik IKN nanti juga kunjungan ke kawasan prioritas nasional wisata Derawan ini juga. Dan selama ini udah ini Pak, saya cuma pengen ini benar-benar nggak keluar. Kemarin waktu konsinyering sudah Pak, kepala balai besarnya juga udah semua masuk. Ini perencanaan PUPR kok ini. Saya menjaga supaya ini benar-benar terlaksana tahun depan. Kemudian yang terakhir Bu Diana, Bu Dirjen, ini kemanusiaan Pak Menteri. Saya nggak tahu ini apa, ada anggaran dan lain, tetapi saya pikir saya minta tolongnya ke Kementerian PUPR karena saya kalau Pemkap atau Pemprov kayaknya agak berat. Di Sangkulirang itu sebulan kemarin tuh terjadi kebakaran yang luar biasa, pasar Sangkulirang itu ribuan Pak masyarakat yang korban, ratusan kios itu habis rata dengan tanah. Menurut saya sih mungkin kalau dengan program revitalisasi atau rehabilitasi pasar Sangkulirang ini, saya juga udah minta Pak Bupatinya untuk berkirim surat ke Kementerian PUPR agar masalah terkait lahan dan lain-lainnya juga clear. Mudah-mudahan bisa dibangun pasar yang memang aman, karena ini saya lihat 2 tahun, 3 tahun setelah dibangun kembali karena kayu, terbakar lagi, kasihan masyarakatnya. Ini masalah yang udah puluhan tahun berulang-berulang karena kita nggak kasih solusi yang benar untuk pembangunan berikutnya. Saya mungkin itu aja pimpinan. Mungkin saya juga pada kesempatan ini kembali tidak bosan-bosannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Bu Dirjen, para direktur Kementerian PUPR. Tetap semangat, tetap optimis membangun bangsa. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam perjuangan-perjuangan penugasan-penugasan di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak